Untuk mengungkap lebih jauh tentang adanya jalur rempah di Jawa Timur, memang kita perlu untuk melakukan penelusuran ke wilayah pedesaan, yang tentunya sistem pertanian tidak akan kita temukan di perkotaan. Kami pun menuju daerah Wonosalam di Kabupaten Jombang, salah satu wilayah penghasil cengkeh terbesar di Jawa Timur. Namun sebelum kita mencapai titik lokasi yang kita tuju, sejenak kita melihat Sungai Brantas. Ya, inilah sungai yang dahulunya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai prasarana yang tidak hanya untuk kebutuhan irigasi, namun juga sebagai sarana transportasi. Salah satunya adalah untuk mengirim hasil pertanian ke Surabaya, termasuk rempah-rempah. Namun sayangnya, akibat dari pendangkalan dan juga semakin turunnya debit air, Sungai Brantas tak lagi dapat dilayari. Fungsinya kini hanya sebatas irigasi dan bahan baku air minum bagi sejumlah kota di sepanjang alirannya. Dalam perjalanan ini, kami juga mampir ke Gapura Ringin. Sebagaimana yang kita tahu, Gapura Ringin adalah sebuah peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Lokasinya berada di Jatipasar, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gerbang Ringin biasa dikenal sebagai Candi Bentar, yakni tipe gerbang terbelah tanpa penyambung di bagian atapnya. Ambil gambar dulu men sama kameramen ini ngeri. Ngapain kan? Biasa nembak. Nembak. Mana nang? Tentang Candi Wringin. Ojo towo. Sobat Pusaka, inilah salah satu dari peninggalan yang masih berdiri tegak di kawasan Trowulan, yaitu Candi Ringin Lawang. Kalau Anda perhatikan bahwa secara konstruktif gitu, candi ini yang berupa wujud pintu gerbang adalah pintu yang tidak ada penutupnya atau tidak tersambung. Makanya dikatakan sebagai Candi Bentar. Bentar itu mementang begini ya. Oh, jadi nggak ada tutupan. Nggak ada tutupnya. Nah, secara mitologi, ketika bentar semacam begini, secara mitologi gitu ya, ada sesuatu yang bersifat olo atau jelek akan masuk ke dalam wilayah di dalam sana, secara otomatis akan terjadi penghimpitan. Nah, begini. Jadi sesuatu yang olo itu tidak akan bisa masuk karena terhimpit oleh sosok mitologis dari bentuk fisik Candi Bentar ini. Semakin ke dalam, di tempat yang dianggap lebih suci begitu, misalkan di Candi Bajang Ratu, itu bentuknya sudah berbeda seperti ini. Dia punya penutup. Tidak lagi bentar, tapi sifatnya paduraksa. Jadi memadukan rasa manusia dengan rasa sesuatu yang ada di wilayah dalam yang dianggap inti atau penting itu. Sehingga terjadi perpaduan antara dua unsur manusia dengan sesuatu yang dianggap penting di dalam. Jadi ini Ringin Lawang atau Bentar, dia secara mitologi mengimpit sesuatu yang bersifat olo atau disaring. Yang baik bisa masuk, yang jelek tertinggal di luar. Jadi yang masuk di wilayah dalam sesuatu yang bagus sampai pada akhirnya ketemu dengan satu bentuk candi atau gapura paduraksa memadukan rasa
antara orang yang akan datang untuk bersembah atau berkomunikasi dengan yang dianggap penting di sana. Itulah dua wujud Gapura, Paduraksa, dan Bentar. Selanjutnya, kami juga mampir ke Gereja Kristen Jawi Wetan. Gereja ini tergolong unik karena selain gayanya yang klasik, gereja ini juga sangat kental akan nuansa Jawa. Mulai dari inskripsi yang ditulis menggunakan aksara Jawa, khotbah 100% berbahasa Jawa, hingga jemaat yang menggunakan pakaian tradisional Jawa. Sobat Pusaka, inilah yang disebut dengan Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Mojowarno. Nah, seperti ini. Dan gereja ini termasuk bagian dari gereja kuno ya. Gereja yang sudah memasuki era kolonial Belanda. Ya, sambil menapak tilas, kita sambil lalu, melihat hal-hal yang seperti ini, kita mampir dulu, ambil gambar ya, ambil gambar ya supaya ada dokumentasinya lah sedikit. Coba kita tanya dulu Pak Nanang sebentar mengenai gereja ini di Jalan Merdeka, Mojokerto. Nah, itu Pak Nanang lagi foto-foto. Sobat Pusaka, tak heran bila Cak Nanang sangat dokumentaris. Lihat saja, setiap menemukan hal yang dinilainya menarik akan secara langsung didokumentasikannya. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih saat ini kita berada di era digital yang segalanya dengan mudah kita temukan di berbagai situs jejaring sosial. Sobat Pusaka, kita sengaja berhenti di depan Gereja Jawi Wetan Mojowarno. Gereja ini kalau kita perhatikan tentu berbeda dengan gereja-gereja yang lain, yang dimana gereja ini sangat kental dengan etnis Jawanya. Apakah inskripsi-inskripsi yang dituliskan menggunakan bahasa Jawa, dan bahkan ceramah-ceramah pun itu menggunakan bahasa Jawa. Para jamaat pun yang datang juga Jaweni, baik itu berpakaian kain begitu ya, dan ada juga mereka yang berpakaian Jawa dengan kopiah gitu. Orang yang mungkin tidak tahu, kita berpikir bahwa kopiah itu lambang Islami katakanlah, tetapi bahwa kopiah itu yang bersifat nasional, dan kopiah itu yang juga dipakai oleh orang Jawa, dan orang Jawa itu juga ada yang beragama Nasrani, sehingga kopiah itu juga dipakai oleh mereka yang beragama Nasrani seperti yang ada di Gereja Jawi Wetan ini. Ya. Jadi kita mampir sebentar tadi, barusan ya sekarang ya. Ya, kita mampir sebentar di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojowarno. Jadi ya keterangannya sudah disampaikan Pak Nanang tadi. Gimana Mas? Kita lanjut? Ya, lanjut. Ya, lanjut ya. Oke, cuma terbang enggak apa-apa lah. Sungguh kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Sejauh mata memandang, hamparan sawah dan ladang seakan menjadi permadani di muka bumi. Melihat keindahan ini, betapa karunia Tuhan begitu besar bagi kita umat manusia.
maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Lokasi berikutnya yang kami singgahi adalah Candi Rimbi. Candi Rimbi atau yang biasa orang Jawa Timur menyebutnya Candi Ngerimbi adalah bangunan peninggalan masa klasik yang berada di Dusun Pulau Sari, Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Candi bercorak Hinduistik ini juga disebut Cungkup Pulo. Jadi kita berhenti lagi, mampir lagi karena kebetulan juga satu jalur ya, satu arah dengan titik lokasi sentra penghasil cengkeh, dan inilah yang disebut dengan Candi Arimbi yang juga merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Cuma karena masih PPKM jadi seperti candi yang lain, seperti Candi Waringin juga tadi yang kita mampir, itu tutup sementara. Mudah-mudahan PPKM ini segera berakhir ya teman-teman ya, supaya tempat-tempat wisata seperti ini tuh bisa segera kita kunjungi, segera bisa kita untuk nge-freshin pikiran. Tuh lihat Cak Nanang Purwono. Udah kalau lihat yang beginian tuh gak bisa ditahan. Kelihatan langsung berhenti dokumentasi. Keren ya. Bersama Mas Ari juga. Iya Mas, aman? Ya nih, masih tutup. Jadi nggak bisa nyuting di dalam. Padahal gak ada kerumunan ya. Gak ono padahal. Iya karepe. Tapi kayaknya tempat kayak gini tuh masih tetap ada ritual-ritual gitu Pak Nang? Masih ada. Ritual kuno gitu. Mereka yang masih mempercayai, yakin, maka tempat ini cenderung masih hidup. Masih hidup itu artinya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai seni itu terlestarikan dengan aktivitas masyarakat, manusia yang meyakini ada sesuatu yang bisa mengkoneksikan antara mereka, manusia, dan ya katakanlah Sang Hyang Widi atau sesuatu yang dianggap itu ada nilai pentingnya. Sehingga secara kultural, kebudayaan, apakah mereka pada Kamis malam Jumat atau pada hari tertentu, mereka akan datang kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya ritual. Dan sifat atau kegiatan yang seperti itu tentu akan menghidupkan benda yang sifatnya mati. Jadi benda yang mati begini ya kita tahu bisa menguak sejarahnya ada apa. Tetapi ketika ada kegiatan manusia yang dilakukan di sekitar candi seperti ini, maka candi itu akan bisa hidup. Candi itu akan memberikan satu cerita nilai pada generasi sekarang. Dan candi itu bisa berbicara sesuatu karena ada aktivitas manusia yang masih nguri-nguri. Dan kita bisa tahu apa yang dilakukan mereka. Dan itu pun juga tentu ada kaitannya dengan apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur dan nenek moyang, sehingga ada sebuah tempat yang dianggap suci misalkan, tempat yang dianggap penting misalkan. Dan sekarang kita yang hidup di satu ruang yang sama dengan mereka, maka sudah barang tentu kita harus ramah terhadap apakah lingkungan di sini, apakah dengan sesuatu yang dalam tanda kutip masih hidup di balik ini semua, maka harmonisasi antara manusia sekarang dengan para leluhur itu bisa tercipta, bisa terkoneksi dengan kegiatan-kegiatan yang menurut kelompok tertentu bisa membuat hati mereka, keyakinan mereka tentram, tenang.
Dan itulah sejatinya satu kebahagiaan dari masing-masing individu, kelompok, dan bahkan mungkin bangsa ketika mereka meyakini ada sesuatu yang dianggap bisa membuat hati mereka tentram. Nah, jadi seperti itu ya yang disampaikan Pak Nanang. Kalau saya sih tinggal tanya-tanya doang. Sayang sekali ya. Ya mudah-mudahan aja lah penyakit yang belum jelas kayak gimana wujudnya segera berakhir dan segera berlalu supaya tempat-tempat wisata seperti ini tuh segera bisa difungsikan kembali. Kita lanjut Pak Nanang ya.